Di tengah gelombang laut yang ganas, ketika api melahap sebuah kapal penumpang di kejauhan, seorang pria Indonesia memilih untuk tidak menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia memeluk erat seorang balita yang hampir tenggelam, bukan anaknya, bukan saudaranya, tapi seorang jiwa kecil yang membutuhkan pertolongan. Ia terapung selama berjam-jam, menantang maut, hanya dengan satu tujuan, menyelamatkan nyawa kecil itu. Dan ketika video penyelamatannya ditayangkan di sebuah stasiun TV internasional, seorang wanita Amerika tak mampu menahan air matanya. Ia terdiam, ia tersentuh, ia menangis, menyaksikan seorang pria sederhana dari Indonesia, berubah menjadi pahlawan di mata dunia. Hari ini, kita akan melihat bersama, reaksi menyentuh dari seorang bule yang menyadari bahwa kemanusiaan tak mengenal batas negara, ras, atau bahasa. Ini adalah kisah tentang keberanian, tentang kasih sayang, tentang seorang pria, dan satu nyawa kecil yang ia selamatkan di tengah laut. Laut tampak tenang pagi itu, angin bertiup lembut, menggoyang pelan permukaan air yang membentang sejauh mata memandang. Di atas kapal penumpang yang tengah berlayar, suasana terasa damai. Penumpang menikmati perjalanan mereka, ada yang bersandar santai di kursi dek, ada yang sibuk memotret keindahan laut, dan beberapa anak kecil berlarian, tertawa, tanpa beban. Di antara keramaian itu, tampak seorang pria Indonesia duduk sendiri di pinggir dek, wajahnya tenang, sedikit lelah, mungkin sedang menikmati momen langka untuk beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Tak ada yang istimewa darinya, ia hanyalah salah satu dari puluhan penumpang yang berada di kapal itu hari itu. Lalu, entah mengapa, entah dari mana, kekacauan itu bermula. Asap tipis mulai terlihat dari bagian belakang kapal. Awalnya samar, hampir tak ada yang menyadarinya. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, asap itu berubah menjadi kepulan tebal berwarna hitam. Lalu terdengar suara gaduh dari dalam kabin. Orang-orang mulai menoleh, beberapa berlarian panik. Tak ada pengumuman, tak ada peringatan. Suasana berubah drastis. Itu asap, ya, kok bau gosong? Ada apa ini? Teriakan mulai terdengar. Kepanikan menyebar seperti gelombang. Api mulai terlihat menjilat bagian bawah kapal. Dan dalam waktu yang sangat cepat, merambat ke berbagai sisi. Jeritan dan tangisan memenuhi udara. Penumpang berhamburan, saling mencari keluarganya. Ada yang langsung meloncat ke laut dengan pelampung seadanya. Ada yang berusaha menolong orang lain. Dan ada pula yang hanya berdiri, terpaku dalam ketakutan. Sampai hari ini, belum jelas apa yang sebenarnya memicu kebakaran hebat itu. Ada dugaan bahwa seseorang membuang puntung rokok sembarangan di dekat area bahan bakar. Tapi belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang, semuanya masih simpang siur. Namun satu hal yang pasti, kobaran api telah meluluh lantakkan seluruh isi kapal hanya dalam hitungan menit. Di tengah kekacauan itu, pria Indonesia tadi masih berdiri, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Ia membantu seorang ibu yang jatuh, menarik seorang anak kecil ke arah pagar kapal. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, hanya tekad. Lalu tanpa ragu, ia melompat ke laut, air menyambut tubuhnya dengan dingin yang menusuk. Saat ia muncul ke permukaan, yang terlihat hanyalah kekacauan, dan keputusasaan. Tubuh-tubuh terapung, beberapa berteriak minta tolong, beberapa memeluk pelampung, beberapa hanya terdiam. Dan di antara semuanya, terdengar satu suara kecil, tangisan lemah dari kejauhan. Ia menoleh cepat, matanya mencari sumber suara itu. Tangisan itu terlalu lirih untuk dilacak dengan pasti, tapi cukup jelas untuk membuatnya bergerak. Tanpa berpikir panjang, ia mulai berenang ke arah suara itu, menembus ombak dan puing-puing kapal. Di sanalah, di antara api yang masih membara dan laut yang semakin kelam, kisah luar biasa itu benar-benar dimulai. Air laut terus bergulung, menghempas tubuh-tubuh yang terapung tanpa arah. Langit perlahan menggelap, bukan karena malam, tapi karena asap yang semakin pekat memenuhi udara. Kapal yang tadi megah, kini nyaris tenggelam dalam kobaran api dan kehancuran. Pria itu berenang secepat yang ia bisa. Otot-ototnya mulai kelelahan, napasnya berat, tapi suara tangisan kecil itu terus memanggil, mengarahkannya, seolah memohon, seolah menuntun. Di antara serpihan kayu dan puing-puing pelampung yang hanyut, akhirnya dia melihatnya. Seorang anak kecil, basah kuyup, tubuhnya gemetar, bajunya berwarna merah, menempel pada kulit mungilnya yang pucat. Ia terapung di air, setengah tenggelam, matanya terbuka namun kosong, tangannya bergerak lemah, nyaris tak terlihat. Seketika, waktu terasa berhenti, pria itu mendekat dengan cepat. Ia meraih tubuh mungil itu dan mengangkatnya perlahan.
memastikan kepala si anak tidak lagi berada di bawah permukaan. Anak itu tidak menangis lagi, tidak juga bicara, hanya napas kecil yang tersisa, sebagai tanda bahwa ia masih hidup. "Tenang, kamu aman sekarang," bisik pria itu, nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Dengan satu tangan memeluk anak itu, dan tangan lainnya mendayung pelan ke arah pelampung oranye yang mengapung di dekat mereka. Pria itu terus berjuang menjaga keduanya tetap di atas air. Tak ada kapal penyelamat di dekat mereka. Tak ada suara sirine, hanya ombak, angin, dan jeritan-jeritan yang semakin jauh. Anak itu memeluknya pelan. Mungkin karena takut, mungkin karena tubuh kecil itu mulai merasa hangat dari pelukan seseorang yang tidak dikenalnya, tapi menjaganya seolah darah daging sendiri. Saat itu, tidak ada kamera, tidak ada sorakan, tidak ada orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Hanya seorang pria yang menolak membiarkan seorang anak kecil tenggelam sendirian di dunia yang kejam ini. Waktu terasa begitu lambat, beberapa menit seperti berjam-jam, lautan luas tak menunjukkan tanda-tanda pertolongan. Tapi pria itu tidak menyerah, tangannya terus memeluk erat, sesekali ia membisikkan kata-kata pelan ke telinga si kecil, hanya untuk memastikan bahwa ia tetap sadar, tetap merasa tidak sendiri. "Ayo, nak, tahan sedikit lagi ya, tolong jangan tidur dulu." Beberapa kali tubuhnya nyaris tenggelam karena beban yang ia bawa, tapi ia tak melepaskan. Dan di tengah semua keheningan yang mencekam itu, dari kejauhan mulai terdengar suara mesin perahu yang mendekat. Itu para nelayan setempat, datang dengan perahu kecil mereka untuk menolong. Bantuan itu datang tepat waktu. Ia menatap anak itu sekali lagi. Napasnya masih ada, tubuhnya masih hangat. Itu sudah cukup. Ia menatap ke langit dan mengembuskan napas lega. Untuk saat ini, satu nyawa telah berhasil diselamatkan. Suara mesin perahu kecil semakin dekat, membawa secercah harapan di tengah gelombang yang bergulung. Beberapa perahu nelayan lokal menembus lautan, siap mengevakuasi korban yang masih terapung. Pria itu masih memeluk erat anak kecil yang basah kuyup dan lemah. Tubuhnya sudah letih, tapi tekadnya tetap kuat. "Tahan ya, nak, aku akan serahkan kamu ke mereka agar segera aman," bisiknya lembut. Seorang nelayan mendekat dengan hati-hati, mengulurkan tangan untuk menerima balita itu. Dengan penuh perasaan, pria itu menyerahkan anak kecil itu ke tangan nelayan. Anak itu segera dibungkus dengan selimut hangat di atas perahu kecil, wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda nyaman. "Tolong jaga dia baik-baik," ucap pria itu pelan, menatap anak itu satu kali lagi sebelum melepaskan genggamannya. Namun, pria itu tahu dirinya harus tetap bertahan di air. Perahu nelayan saat itu hanya mengevakuasi anak-anak dan wanita terlebih dahulu. "Terima kasih, aku akan tunggu di sini sampai kalian kembali," katanya dengan suara penuh kesabaran. Perahu itu bergerak menjauh, membawa anak-anak dan wanita menuju keselamatan. Pria itu kembali mengarungi gelombang, berenang perlahan sambil menunggu bantuan berikutnya. Meski lelah dan basah, ia tidak menyerah. Setiap detik di laut itu adalah perjuangan demi harapan dan keselamatan. Tak lama kemudian, tim penyelamat resmi datang untuk mengevakuasi pria itu dan para korban lainnya. Kisah heroik pria itu mulai tersebar luas. Video rekaman dari penumpang lain yang memperlihatkan perjuangannya berjuang menyelamatkan balita itu pun viral, menyentuh hati banyak orang. Di sebuah rumah di Amerika, seorang wanita menatap layar televisi dengan mata berkaca-kaca. Air mata mengalir perlahan saat ia menyaksikan kebaikan hati pria Indonesia yang berani mempertaruhkan nyawa demi anak kecil yang bukan darah dagingnya. "Kebaikan seperti ini, masih ada di dunia ini," bisiknya dengan haru. Kisah itu mengingatkan kita semua bahwa dalam setiap tragedi, masih ada kemanusiaan dan harapan yang bersinar terang. Di sebuah ruang tamu yang sederhana di sebuah kota di Amerika, seorang wanita duduk terpaku di depan layar televisi. Suara berita mengalun pelan, tapi matanya tak pernah lepas dari gambar yang tayang di depan. Di layar itu, terpampang wajah seorang pria Indonesia dengan rambut hitam panjang bergelombang, yang sedang berenang di tengah laut dengan pelampung oranye. Di pelukannya, terlihat seorang anak kecil berbaju merah, yang baru saja diselamatkan dari bahaya. Wanita itu mengedipkan mata beberapa kali, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Namun, semakin lama ia menonton, semakin sulit baginya menahan haru yang mendalam. "Lihat itu, dia benar-benar pahlawan," ucapnya pelan sambil menyeka pipinya. Ia menyaksikan dengan seksama bagaimana pria itu bertahan dalam gelombang besar, bagaimana ia tak menyerah meskipun tubuhnya tampak kelelahan, demi menjaga anak kecil itu tetap aman. Tangannya mengepal di dada, seolah merasakan beban dan perjuangan pria itu. Betapa besar hatinya,
tanpa pamrih mempertaruhkan nyawa demi orang lain, lanjutnya lirih. Air mata mulai mengalir deras dari matanya, mengalir tanpa bisa dicegah. Ia terseduh, merasakan getaran emosi yang dalam, sebuah pengingat akan kebaikan dan kemanusiaan yang jarang ditemukan di dunia yang penuh kekacauan ini. Mungkin kita semua perlu lebih banyak kisah seperti ini. Kisah tentang keberanian, tentang harapan, katanya sambil menatap jauh keluar jendela. Dalam kesunyian malam itu, wanita itu berdoa agar pria Indonesia itu dan anak kecil itu selamat, dan agar dunia lebih banyak mengenal cerita-cerita seperti ini. Sementara itu, di seberang dunia, kisah heroik pria itu mulai menginspirasi banyak orang, membuka hati dan mengingatkan bahwa kemanusiaan sejati ada dalam tindakan sekecil apapun. Kisah heroik pria Indonesia yang berani menyelamatkan balita di tengah laut yang ganas dengan segala keterbatasannya segera menyebar ke berbagai penjuru dunia. Video amatir yang merekam momen itu menjadi viral di media sosial, memicu gelombang dukungan dan pujian dari banyak orang. Di Indonesia, masyarakat dari berbagai daerah mengikuti kisah tersebut dengan penuh haru. Banyak yang mengunggah doa dan harapan agar pria itu dan anak kecil tersebut selalu diberi keselamatan dan keberkahan. Mereka melihat sosok pria itu bukan hanya sebagai penyelamat, tapi juga sebagai simbol keberanian dan kemanusiaan yang tulus. Para netizen dari berbagai kota saling berbagi cerita dan pengalaman mereka tentang pentingnya membantu sesama dalam keadaan darurat. Mereka tergerak untuk lebih peduli dan siap membantu, mengingat bahwa kebaikan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang tak mereka kenal. Di luar negeri, cerita itu juga menyentuh hati banyak orang, seperti wanita Amerika yang meneteskan air mata menyaksikan video tersebut. Kisah itu mengingatkan dunia bahwa keberanian dan kasih sayang melampaui batas geografis, budaya, dan bahasa. Pesan moral yang kuat muncul dari kejadian ini. Dalam situasi sulit dan penuh bahaya, kehadiran satu orang yang peduli dan berani bisa menjadi harapan bagi banyak nyawa. Tidak ada tindakan kecil yang sia-sia ketika dilakukan dengan hati yang tulus. Banyak pihak mulai menggalang bantuan dan dukungan untuk para korban dan para penyelamat di lapangan. Kisah pria itu menjadi motivasi agar setiap orang lebih sadar akan pentingnya solidaritas dan kepedulian kemanusiaan. Dan yang paling penting, cerita ini mengajarkan kita bahwa di tengah tragedi, ada cahaya kebaikan yang terus menyala, menginspirasi banyak jiwa untuk terus berbuat baik. Kisah pria Indonesia yang berani dan penuh kasih sayang ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang kekuatan kemanusiaan, bahwa dalam situasi paling sulit sekalipun, satu tindakan kecil penuh keberanian bisa menyelamatkan nyawa dan menginspirasi dunia. Semoga cerita ini menguatkan kita untuk selalu peduli, saling membantu, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Kalau kamu terharu dan terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tulis komentar di bawah ya. Dari kota mana kamu menonton? Aku ingin tahu cerita dari kalian semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita-cerita inspiratif lainnya yang pastinya tidak kalah menyentuh hati.